memperkuat diri mereka dengan 20 orang yang ada. Sebentar ya, teman-teman, kita nggak terima karyawan dulu. Dia punya budget cuma 20 orang. Dengan 20 orang ini, saya akan mengembangkan perusahaan. Sabar ya, katanya gitu. Begitu perusahaannya berkembang, 5 orang dari 30 tadi dipanggil. Modelnya kan seperti itu ya. Analoginya seperti itu. Jadi, sekarang, kalau misalnya Anda melamar kerja dengan budget yang lebih, misalnya, saya nggak mau Pak dibayar dengan upah minimum provinsi. Dengan kapasitas saya udah mintanya dibayar 2 kali upah minimum provinsi. Lalu perusahaan pasti akan pertama menolak, karena mohon maaf budgetnya nggak ada, dan posisi yang akan Anda isi adalah posisi sesuai dengan budget ini. Nah, pada saat perusahaan meng-hire sesuai budget, biasanya ada harga, ada rupa, ya. Biasanya ada harga, ada rupa. Budget itu akan relevan dengan kualitas individu, rata-rata, gitu. Semua lulusan misalnya SMA punya kemampuan rata-rata seperti ini. Semua lulusan kuliah punya kemampuan rata-rata seperti ini. Jadi perusahaan dengan lega hati juga akan menerima bahwa aduh, saya ini kemampuan bayar orangnya cuman upah minimum provinsi. Nggak mungkin lah saya mengharapkan orang yang saya bayar dengan upah minimum provinsi punya kemampuan seperti seorang direktur. Nah, lalu apa kiat perusahaan supaya mereka tidak underdevelop? Gitu. Underdevelop itu karena kumpulan orang-orang dengan sesuai harga dan sesuai rupa, biasanya mereka punya progres sesuai dengan harga yang mereka dibayarnya. Jadi, apa yang harus perusahaan lakukan? Rata-rata perusahaan, mereka tidak mau keluar lagi mencari karyawan, misalnya 20 karyawan, tapi yang semuanya pinter. Enggak. Atau 20 karyawan, tapi yang semuanya benar-benar kualitasnya top of the line. Memang sudah pengalaman 10 tahun, misalnya gitu. Karena mereka nggak mau menghabiskan dana mereka untuk orang-orang yang kapasitasnya lebih. Mereka punya cara, akhirnya mereka panggillah konsultan seperti kita untuk melatih teman-teman yang 20 orang tadi sudah diterima supaya kapasitasnya mereka tuh naik. Ya, dilatih. Jadi daripada bayar gaji orang berlipat-lipat, mereka memanggil konsultan. Ya kan? Mereka memanggil konsultan, daripada mereka berlipat-lipat, mereka manggil konsultan, setelah manggil konsultan, kemampuan para peserta yang 20 orang tadi itu akan naik pelan-pelan sesuai dengan kapasitas yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, ini yang kita sebut dengan soft skills training di perusahaan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu tadi, agar perusahaan masih bisa menghemat tetap tanpa harus membayar orang dengan kapasitas hebat, tapi kalian kapasitasnya yang dinaikkan. Ngerti ya? Oke. Jadi kalian yang kapasitasnya dinaikkan. Berikutnya, setelah perusahaan menaikkan kapasitas kemampuan kalian, itu yang kita sebut dengan investasi, intangible investment. Jadi investasi yang tidak literally berbentuk materi, tidak berbentuk uang. Investasi berbentuk uang adalah gaji kalian. Itu investasi. Bagi perusahaan tuh, itu investasi. Investasi intangible itu akan menambah portfolio kalian. Kalian tuh bakalan lebih hebat gitu dibandingkan sebelum kalian bekerja di perusahaan tersebut. Nah, setelah kalian hebat, kalian diperbantukan untuk hal-hal yang lebih hebat lagi agar perusahaan berkembang. Begitu perusahaan berkembang, kalau kalian masih ingat, tadi kan ada 50 orang yang lamar, yang diterima 20 orang. Yang 30 orang nanti ya, kita belum bisa meng-hire kalian karena belum ada dana cukup. Begitu perusahaannya sudah berkembang, dananya sudah cukup, akhirnya yang 30 orang ini, karena kan perusahaannya berkembang, butuh banyak orang. Dia akhirnya manggilin tuh 5 orang dipanggil. Kapasitasnya akan beda nggak? Akan beda dengan orang yang sudah duluan di training. Gitu. Jadi ini adalah strategi perusahaan. Lama-kelamaan, perusahaan
yang tadinya harus membayar orang dengan gaji puluhan juta yang punya pengalaman tinggi, daripada saya bayar gaji orang yang puluhan juta dari awal udah tekor, mendingan saya gajinya upah minimum provinsi, tapi nanti kapasitasnya mereka begitu mereka masuk kantor akan saya tingkatkan. Jadi harus dipahami ini bahwa setiap perusahaan akan mempunyai kebijakan untuk mentraining karyawannya. Kalau kalian bekerja di bidang retail, pasti nanti ada training produk dan segala macam. Jadi soft skill training itu penting dalam dunia kerja. Nah, sekarang kenapa kita bicarakan ini? Karena yang kalian sedang lakukan bersama RCK dan kartu prakerja yang lain adalah soft skill training. Jadi kalian datang ke perusahaan sudah membawa portfolio alias tas ransel penuh dengan sertifikat dan kemampuan. Saya tidak bilang pengalaman, karena mungkin ada beberapa kalian yang tidak punya pengalaman. Jadi, sertifikat dan kemampuan ini penting saat kalian ingin masuk ke perusahaan dan punya kapasitas lebih. Kalian datang ke perusahaan, lalu melamar pekerjaan yang kapasitasnya itu hanya diminta lulusan SMA, anggap misalnya gitu ya. Hanya diminta lulusan SMA. Lalu bagaimana kalian bisa bersaing setelah itu? Ya kan? Kalau misalnya semua orang yang datang ada 50 orang semuanya lulusan SMA, persaingan kalian ada di mana secara administratif. Remember, sebelum kalian di screening interview, yang dibaca adalah administratifnya. Ya kan? Kertasnya, CV-nya. Kalau kalian tidak punya pengalaman, tapi kalian bisa menjelaskan dengan baik di CV-nya bahwa kalian sudah mendapatkan training A, B, C, D, yang bisa relevan dengan kebutuhan perusahaan, mungkin gara-gara CV kalian yang bagus, akan dilirik untuk dipanggil. Gitu loh. Jadi ini adalah investasi. Makanya, kartu prakerja ini adalah salah satu yang poin penting bahwa jangan cuma mikirin insentifnya aja, tapi benar-benar pakai buat belajar. Oke? Baik. Saya lanjut ya. Jadi dari perusahaan, mereka punya budget A, nggak mungkin mereka nge-hire orang dengan budget A++ misalnya gitu. Atau A plusnya 3. Karena ada misalnya yang tadinya 4 juta, orang ini minta 6.500.000. Tidak. Kemungkinan perusahaan tidak akan menerima Anda walaupun Anda punya pengalaman segudang. Karena mereka punya budget yang strict. Lalu apabila Anda ternyata mempunyai pengalaman segudang, terus melamar pekerjaan yang di bawah kapasitas Anda, apa yang harus Anda lakukan? Nah, Pak, saya kan pengalaman 10 tahun. Saya sertifikasi dari RCK udah banyak, dari prakerja yang lain juga udah banyak. Begitu saya datang ke perusahaan, saya ditawar 4 juta, Pak. Apa yang harus saya lakukan? Nah, ini bahwa kalian sudah punya baggage yang lengkap. Kalau saran dari kami adalah, pertama, apakah ini benar-benar pekerjaan yang Anda inginkan atau pekerjaan yang Anda butuhkan? Ya, kalau diinginkan berarti ini memang pekerjaan yang sudah Anda idam-idamkan dari dulu. Contoh, kalau kita kecil ditanya, pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi apalah segala macam. Itu yang kita pengen, yang kita inginkan. Pekerjaan yang mungkin mudah, uangnya gampang. Sedangkan pekerjaan yang kita butuhkan saat ini adalah pekerjaan yang akan membawa hasil bagi kita. Jadi kayak misalnya saya butuh gaji secepatnya, gitu. Saya butuh pendapatan secepatnya. Lalu saat kita dalam posisi tersebut, yang perlu kita lakukan adalah kita tanyakan kembali tadi, butuh atau pengen gitu ya. Kalau misalnya ternyata itu butuh, ambil pekerjaan tersebut. Kenapa harus kita ambil pekerjaan tersebut? Karena kan memang kita butuh. Ya nggak? Terus Pak, tapi kan kapasitas saya melebihi. Pertama,
apakah Anda sudah mencoba untuk melamar di pekerjaan lain yang sesuai dengan kapasitas Anda? Kalau ternyata Anda sudah melamar di pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas Anda dan Anda tidak beruntung di situ, mungkin ada banyak orang dengan kapasitas lebih dari Anda di kolam yang sama yang Anda lamar nih, gitu ya. Jadi saat Anda melamar, Pak, saya mau ngelamar yang gajinya 7 juta. Karena saya merasa gajinya harusnya lebih dari 4 juta gaji saya, Pak. Saya mau ngelamar di gaji yang 7 juta. Ternyata di gaji yang 7 juta persaingan itu benar-benar parah gitu ya. Maksudnya persaingan itu benar-benar penuh gitu. Berarti Anda tuh tersisihkan. Mau nggak mau Anda bersaing di kolam yang berbeda, ya nggak? Anda bersaing di kolam yang berbeda yang sesuai dengan kapasitas di bawah Anda. Gitu. Disitulah Anda bisa jadi pemenang. Nah, saat Anda berada di sana, terus Anda bilang, pasti kan HR pasti akan nanya kayak gini. Yakin nih pengalaman kamu kan hebat. Kok kamu mau sih pekerjaan ini? Gitu ya. Kok kamu pengen sih kamu BU ya? Misalnya gitu. Nah, apabila kita dapat pertanyaan seperti ini gimana? Ya nggak? Dalam satu sisi benar sih kita BU karena kita butuh uang. Ya, karena di pekerjaan atau di kolam yang lain kita tidak mampu bersaing karena ternyata banyak yang lebih dibandingkan kita gitu. Terus apa jawaban kita terhadap tim HR kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu? Kamu jawab sejujurnya bahwa iya memang betul saya membutuhkan tempat untuk mencari nafkah, satu. Yang kedua, tempat untuk bertumbuh dan berkembang. Kalau saya rasa dengan pengalaman yang saya bawa, saya merasa bisa melaksanakan tugas-tugas dari perusahaan. Dan dengan pengalaman yang sama pula, kemungkinan besar tugas-tugas dari perusahaan juga akan bisa saya tingkatkan. Jadi di situ adalah momen kamu menjual kemampuan kamu, menjual potensi diri. Bahwa bukannya kamu karena kamu kan udah direndahin tuh misalnya dari awal sudah maksudnya dalam tanda kutip direndahin bahwa kok kamu mau sih melamar di sini, kamu kan kapasitasnya lebih tinggi, kamu kan mantan supervisor, mantan manajer, kenapa mau jadi staff, kayak gitu ya. Anggaplah sudah direndahkan seperti itu. Ya kamu jawab, pertama memang saya membutuhkan tempat untuk mencari nafkah. Saat ini ada beberapa kriteria yang saya yang saya pertimbangkan, salah satunya dekat dari rumah lah, apalah. Kalian sebutkan aja kenapa memilih perusahaan tersebut dibandingkan uang yang lebih besar. Ya, Pak Riki. Oke, Pak Riki, di sini Irsa Fuziana ada raise hand-nya, Pak. Dia ada. Apakah? Oke, Irsa kenapa Irsa? Halo Irsa. Oke, mungkin tidak sengaja, Pak. Apakah audionya ada masalah? Mungkin ada masalah dengan audio. Oke. Silakan dilanjutkan, Pak. Yang pertama ini, jadi ada berapa menit, Bu? Sekarang ini adalah jam 11.20, Pak. Berarti tinggal 20 menit lagi untuk sesi lecturing. Lalu sesudah itu kita invite lagi untuk sesi QA sampai jam 12 siang. Baik. Saat ini ada 2 sesi nantinya. Sesi yang pertama akan terputus nanti. Ini sesi pertama akan terputus setelah 40 menit akan terputus. Lalu silahkan lagi cek di grup atau di message mengenai room invitation yang terbaru. Ya. Oke, ini sekarang lecturing ya. Kita tidak buka mic Anda, hanya buka video Anda aja. Sambil dengerin saya ngomong, Anda bisa scroll beberapa teman-teman itu yang sudah datang dari penjuru Nusantara. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana dengan downgrade pekerjaan? Di sini adalah momen Anda untuk bersinar. Saat Anda ditanya, Anda kan biasa supervisor, Anda kan biasa manajer, kenapa ngelamar jadi staff? Apakah benar Anda BU? Ya memang benar, saya BU. Tapi kan ngomongnya kita paraphrase lagi, jangan bilang saya BU. Tapi bilangnya seperti ini. Saya memang sedang mencari tempat untuk mencari nafkah, dan saya rasa ini adalah tempat yang cocok. Dan selain saya mau mencari nafkah, saya juga ingin mencari tempat untuk berkembang, mengembangkan skill saya.
dengan kemampuan saya yang saya bawa, saya kemungkinan besar bisa melaksanakan semua job desk yang tertera ini dengan mumpuni. Plus lagi, karena saya punya pengalaman lebih, mungkin nanti saya akan memberikan sumbangsih lebih kepada perusahaan, walaupun posisi saya seperti ini, misalnya posisi saya di posisi tertentu yang pekerjaannya sebenarnya clerical aja. Lalu, kalau kamu menawarkan ini kepada perusahaan, mungkin perusahaan akan melihat potensi kamu ke depannya. Jadi, ini yang harus dilihat. Kalau saya sudah punya pengalaman lebih, lalu bekerja di perusahaan yang ternyata dia nge-downgrade saya. Oke? Nah, fungsi dari soft skill, kembali lagi, fungsi dari soft skill adalah pada saat kalian berada di dunia kerja, itu harus bisa lebih bersaing. Jadi, saat nanti perusahaan menginvestasikan intangible investment kepada Anda dalam bentuk training, misalnya kalian masuk ke sebuah perusahaan, terus perusahaan tersebut merasa bahwa karyawannya, salah satunya kalian, itu kurang kemampuannya, mau ditingkatkan, dipanggillah RCK ke perusahaan tersebut. Dipanggil RCK ke perusahaan tersebut, tolong di training ini karyawan saya supaya kapasitasnya nambah, ya kan, dari segini jadi segini. Nah, itu yang disebut dengan intangible investment, dan kalian akan mendapatkan investasi yang tidak terhingga itu. Karena portfolio kalian nambah. Gitu. Backpack kalian isinya banyak. Kalau bagi yang suka main PUBG, kan suka bawa-bawa backpack tuh. Nah, backpack itu kan isinya banyak. Ada bom lah, ada apalah, segala macam. Nah, soft skills ini adalah buat nambahin isi backpack. Jadi begitu kalian pindah alumni, misalnya saya mau bekerja di perusahaan lain, tadinya perusahaan rokok, terus kalian bekerja di perusahaan distribusi misalnya, distribusi rokok misalnya. Ya karena udah punya backpacknya itu udah banyak amunisi, jadi bargaining position kalian tinggi. Oke. Sampai sini saya rasa sudah jelas mengenai pentingnya soft skills. Lalu sekarang setelah kita tahu pentingnya soft skills, apa yang harus kita lakukan pada saat sebelum kita masuk ke perusahaan? Ini adalah salah satu bentuk pengayaan atau training soft skills yang berguna nanti ke depannya. Salah satunya yang bisa kalian contoh paling kecil dari cara saya ngomong, cara saya ngejelasin, terus kalian bisa melatih juga kemampuan kalian berbicara di forum ini. Itu adalah satu ilmu yang mungkin bisa kalian bawa dan praktekkan beneran langsung sama di dunia kerja nanti. Jadi harus perhatikan bahwa training soft skills, andai kata nih misalnya saya menyampaikannya pakai bahasa Inggris, how to manage. Terus kalian, kemampuan bahasa Inggris saya menyerap aja cuma 70%, 30% hilang. Tapi pengalaman apa yang akan kalian dapat walaupun 30% hilang? Kalian sudah terekspos kepada environment dalam bahasa Inggris. Gitu. Lalu, setidaknya kalian mempunyai banyak koneksi di dalamnya. Lalu, kalau kalian belajar bersungguh-sungguh, 70% itu bermanfaat banget buat kalian. Gitu. Jadi tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat atau tidak ada kelas yang tidak bermanfaat. Oke? Jadi sekarang bagaimana sih supaya kita tetap punya daya saing? Yaitu tadi, kartu prakerja ini dipakailah beneran buat kemampuan diri. Kan dikasih pagu tuh 1 juta kalau nggak salah sama pemerintah. Kita pakai agar sertifikasi kalian lengkap, kalian sudah punya dokumentasi. Kalian sudah punya dokumentasi training yang sudah kalian punya, lalu kalian tunjukkan kepada calon employer itu bahwa, hai, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini, saya sudah punya ini. Jadi mungkin daya saing saya sudah lebih. Lalu apa yang terjadi kalau misalnya kalian cuma ngejar sertifikat saja? Itulah yang terjadi rata-rata di negara kita. Kalian harus sekolah supaya nanti kerjanya enak. Padahal kalian harus sekolah supaya nanti bisa bersaing di dunia kerja. Itu harusnya. Bener nggak? Supaya bisa survive. Jadi gini, ada
mindset di masyarakat bahwa sekolah itu yang penting dapat sertifikatnya, dapat ijazahnya. Ini sudah terpatri di kehidupan kita bahwa oh saya harus punya sertifikat supaya bisa melamar kerja. Ini yang mungkin salah, karena sertifikat itu yang dilihat adalah prosesnya sebenarnya, bukan hasilnya. Oke, so far kita ngejar sertifikat ada beberapa insentif di belakangnya. Insentif pertama ngejar sertifikat supaya bisa bersaing di dunia kerja. Jadi sertifikatnya itu bisa jadi bargaining position. Yang kedua, ngejar sertifikat kalau di sistem prakerja ini supaya kita dapat insentif dari pemerintah, insentif uang. Kalau bagi kami sangat disayangkan ini terjadi. Kenapa? Kalau kalian ternyata, wah saya sih cuma nggak mau dapat sertifikatnya doang, nggak mau dapat ilmunya. Bisa bayangkan kalian nanti kalau masuk kerja, sertifikat ini ditanya dan dipertanggungjawabkan kemampuan kalian. Oke, kamu punya 4 sertifikat nih dari RCK. Coba saya catat, saya pengen tes kamu kemampuan A, B, C, dan D dari 4 sertifikat ini. Ternyata kalian nggak mampu. Jadi, RCK berkomitmen melaksanakan program ini agar kalian benar-benar bisa berinteraksi, benar-benar bisa mengekspresikan diri, benar-benar bisa dengar lecturing seperti ini. Dan ini completely free dari kami. Oke, so please nanti lihat hasil recording ini. Ibu admin, mohon maaf, ini di-record ya? Iya, betul, Pak. Akan di-upload di YouTube. Jadi sesi 40 menit ini di-record dan di-upload, dan nanti hari ini akan kita share ya mengenai link website-nya. Oke. Nah, itu sudah di-upload. Nanti akan di-upload. Jadi itu jadi bahan pelajaran hari ini. Oke. So, balik lagi ke topik pertama, kenapa sih perusahaan punya budget tertentu untuk nge-hire orang dan budget itu udah fix. Kalau ada orang minta budget lebih, dia nggak bisa terima. Misalnya gitu ya, nggak ada toleransi, nggak bisa saya naik 500.000 aja, saya nggak dapat otorisasi untuk nge-hire Anda. Gitu ya. Jadi cuma segitu budgetnya. Setelah itu mereka akan memperbaiki orang dengan kapasitas budget tersebut di dalamnya itu diperbaiki kemampuannya dengan soft skill training. Kalau kalian ke sebuah perusahaan sudah mengantongi banyak sertifikat di backpack Anda, banyak kemampuan di backpack Anda, perusahaan juga udah langsung, wah gila ini orang. Saya nggak usah capek-capek, nggak usah boros-boros ngeluarin uang. Ini orang sudah punya kemampuannya. Gitu. Jadi topik hari ini kenapa soft skill training akan terus dipakai di perusahaan dan itu adalah jadi tiket Anda untuk tiket Anda untuk bersaing di perusahaan tersebut, di dunia pekerjaan yang lain. So, soft skills training akan Anda dapat baik di dunia prakerja sekarang atau nanti pas udah kerja, dijamin deh. Gitu. Jadi, kerjakan dengan soft skill training. Nah, saya mau cerita kenapa RCK bisa membantu. Ya, kenapa RCK bisa membantu soft skill training ini bisa berjalan dengan baik, karena kalau kalian lihat, coba nanti hubungi IG-nya RCK. Kita punya metode yang namanya train, develop, dan perform. Apa itu train? Train itu saat saya atau kita para trainer ini trainer ini memberikan materi. Ini namanya training. Nih, train ya, memberikan materi. Oke. Berikutnya, kalau misalnya develop, apa itu develop? Kita tidak biasa misalnya gini, hai anak-anakku, tolong kalian beli buku ini, tolong kalian hafal buku ini, nanti ulangan di halaman 7. Wah, udah kuno. Kita udah tidak lagi mendevelop manusia dengan cara itu. Yang kita lakukan, hai, saya punya pengalaman yang relevan, yang saya gali dari buku ini dengan pengalaman pribadi saya ada di halaman misalnya 27. Di halaman 27 ini saya akan bedah sesuai dengan kehidupan nyata, dan setelah itu Anda bawa pulang ilmunya, Anda terapkan di kehidupan Anda pribadi yang sesi develop ini, ya.
Di sesi develop, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus jadi agent of change-nya kita. Ya, Rick, jadi tugasan kita sebagai murid apa, Rick? Kalian bawa pulang ilmunya, kalian praktekkan dengan manusia-manusia di sekeliling kalian. Ya, misalnya keluarga, teman lah, atasan lah, apa segala macam. Lalu bagaimana cara kita tahu bahwa kita memang berinteraksi dengan mereka? Kalian lakukan apa yang orang lain lakukan di YouTube. Kayak sekarang kan lagi musim, "Hi guys, welcome to my daily vlog," dan lain-lain. Benar nggak? Kenapa mereka bisa punya kemampuan public speaking kayak gitu? Karena dibiasakan. Kita ingin Anda membiasakan program ini, ya, di rumah, di lingkungan Anda hidup. Anda rekam saat Anda bicara dengan lawan bicara Anda interview misalnya, nanti bikin skenario interview, pura-pura interview kerja dan segala macam, taruh tripod, taruh kamera, handphone, rekam kayak gini. Nanti hasil rekaman tersebut dikumpulkan ke RCK, ya, dikumpulkan ke RCK, nanti hasil rekaman ini menjadi satu bahan Anda untuk presentasi. Misalnya Anda ngerekam 3 orang, adik Anda, teman Anda, orang tua Anda. Anda harus mempresentasikan kembali video yang Anda buat. Jadi ada train, develop. Develop itu kemampuan kita berbicara, di-develop. Kita tambah dengan ngomong sehari-hari dan direkam. Lalu berikutnya, setelah sesi develop, ada sesi perform. Manusia itu sangat takut untuk muncul di muka umum. Coba sekarang kalau kalian disuruh bicara di depan umum, pidato, di 17 Agustusan deh disuruh pidato, ya kan? Coba, sini, kamu dari RT 8 perwakilan. Wah, kalau nggak keringet dingin, jangan gue dong. Kalau nggak di atas panggung udah keringetan mau ngomong apa, au. Nah, karena tidak dilatih, ya nggak? Kalau kalian terlatih, kemungkinan besar ini udah bukan jadi masalah. Nah, kita menyediakan platform untuk melatihnya, gitu loh. Setelah train, lalu develop, kalian yang bikin vlog sendiri tuh, "Hai guys, hari ini saya interview ibu saya mengenai apa aja masakan yang dia buat." Wah, macem-macem. Kalian mau ngebuat apapun sesuai dengan topik, nanti bisa diarahkan. Setelah kalian punya banyak video, video tersebut bisa kalian tonton, ya kan? Lalu video yang kedua yang develop akan menjadi video presentasi. Nah, ya kan? Kalian sudah punya banyak video interview manusia-manusia lain, kalian jadikan itu bahan buat presentasi. "Hai guys, hari ini saya mau menunjukkan kepada kalian tentang hasil interview saya terhadap 3 pihak. Pertama, orang lanjut usia, yaitu ibu saya. Yang kedua, orang dewasa, itu sejawat saya atau teman saya. Yang ketiga, anak kecil, itu adik saya. Saya sudah interview 3 orang ini mengenai bla 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 bla. Sekarang saya akan mempresentasikan. Baik, di video pertama saya akan menunjukkan hasil interview saya dengan ibu saya. Anda bisa lihat di video ini, wah, kemampuan kalian berbicara, menjelaskan produk, itu kepake di dunia kerja nanti. Oke, Mr. Rick. Iya. Sesi ini akan berakhir dalam 2 menit, Mr. Rick, dan ketika sesi berakhir, saya sudah mengirimkan link untuk sesi Q&A session. Silakan teman-teman, di sini ada 60 peserta untuk melanjutkan, klik link selanjutnya, lihat di WA group kalian masing-masing. Nah, di sana akan ada join Zoom meeting untuk sesi ketiga ya. Boleh, Mr. Rick, untuk penutupan sekitar 2 menit lagi. Silakan, Mr. Rick. Ya. Oke, jadi ini biasanya Zoom ini jeleknya adalah dia langsung mati. Ya, jadi sebelum itu saya wanti-wanti dulu. Pastikan Anda belajar dengan sistem yang sempurna. Ya, jangan lagi belajar membaca, ngapal, terus kerjain soal. No. Kalian harus berkembang lebih dari itu. Yang harus kalian baca adalah baca. Ada WA grupnya ya. Nah, tuh ada yang nanya tuh dari Sri Rezeki. Ada, nanti dikasih tahu lagi. Oke. Ini baca, setelah baca, Anda pelajari, Anda praktekkan dengan manusia lain, Anda rekam, lalu presentasikan hasil interview tadi. Itu namanya train, develop, dan perform. Yaitu tidak pernah ada yang menggunakan metode ini di Indonesia dan tidak pernah ada yang meresmikannya kecuali RCK. Dengan kayak gini, Anda punya beratus-ratus video dalam hidup Anda yang bisa Anda tonton kembali. Ya kan? Oh iya, ternyata gue salah ngomong di sini, begini. Gitu ya, cara belajar dengan mudah dan murah.
sebenarnya. Dan bahan video Anda bisa jadi referensi bagi seluruh dunia. Contoh misalnya ini nih, direkam terus ditaruh di YouTube, yang nonton banyak. Ya Kak, muka Anda kelihatan, siapa tahu ntar tetangga Anda lihat, waduh, itu si Jessica tuh, katanya gitu. Oke. Alright. So, saya rasa sesi ini kita sudahi. Nanti kita lanjut dengan sesi Q&A. Di sesi Q&A, saya ngomongnya sedikit, hanya akan membacakan pertanyaan Anda, lalu baru saya ngomong banyak menjawab pertanyaan Anda. Oke? Oke. Seperti biasa, jangan lupa join audio dan lain-lain. Harap diperhatikan. Jangan sampai nanti, waduh, saya nggak ada suara, saya nggak ada video nih, apa segala. Oke ya? Baik, Bu Admin? Iya. Saya sudah berikan linknya di chat room. Kamu tinggal klik lagi aja yang link warna biru itu, yang HTTPS US 04 web. Nanti jam 11.040 tepat ya. Oke, nah bagi teman-teman yang grupnya belum di-join, WA Group, tolong untuk hubungi hotline-nya kita. Kita sudah memberikan informasi nomor hotline kita di setiap aplikasi, dan kamu silakan untuk nge-WA dulu atau japri atau hubungi secara personal dulu, lalu kita akan meng-add-kan. Ya. Sementara cukup Pak Riki, jam 11.40 forum ini akan kita tutup. Ya. 11.40. Thank you Pak Riki, thank you. Ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Thank you. Oke, kita end meeting Pak Riki. 11.40 dan kita bukakan room yang baru. Kami end meeting dan semuanya akan tertutup dan silakan untuk join kembali. Terima kasih, sampai bertemu.